Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri pada matematika peminatan kelas 12. Sebelum itu, aku mau perkenalin diri aku dulu. Nama aku Aisyah Rahma. Aku itu kelas 12 MIPA 1 di SMA Quranic Science Boarding School Al-Kautsar 561 Tasikmalaya. Terus tujuan dari pembuatan video ini itu yang pertama untuk memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Baihaqi, yang kedua untuk membantu mengajari diri sendiri supaya lebih paham, yang ketiga mendapatkan nilai yang baik karena bentar lagi mau lulus, dan yang terakhir kalau teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, ya alhamdulillah itu bonus. Oke, kita langsung ke materi aja ya. Yang pertama, turunan fungsi sinus. Kan trigonometri itu terdiri dari sinus, kosinus, tangen, dan seterusnya. Jadi kita sekarang pertama bahas turunan fungsi sinus dulu. Nah, di sini ada fx sama dengan sin x, maka kita tentukan turunannya. Rumusnya itu lim h mendekati 0, f dikali x plus h, negatif fx per h. Nah, di sini kita gunain rumus sin a dikurang sin b sama dengan 2 cos 1 per 2a tambah b dikali sin setengah a dikurang b. Nah, bagian a-nya itu berarti x plus h, yang b-nya itu x. Kita masukin, dan dapat hasilnya cos x. Jadi turunan dari sin x itu cos x. Nah, langsung kita lanjut ke turunan fungsi kosinus. Di sini fx sama dengan cos x, maka tentukan turunannya. Rumusnya sama kayak yang tadi ya. Terus di sini kita gunain rumus cos A dikurang cos B sama dengan negatif 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Kita masukin juga yang A-nya sama tadi, A-nya itu X plus H, yang B-nya itu X. Kita operasikan dan hasilnya adalah negatif sin X. Jadi turunan dari cos X adalah negatif sin X. Baik, lanjut ke turunan fungsi tangen. Kalau ini lebih gampang ya, karena tangen itu sama dengan sin X per cos X. Dan kita kan udah tahu tadi turunan dari sin X sama cos X kan. Kalau buat yang ini, kita pakai rumus yang turunan pembagian turunan gitu. Itu fx sama dengan u per x, maka turunannya itu u aksen dikali v. Nah, turunan itu dilambangkan sama aksen. Di sini u aksen dikali v negatif u dikali v aksen per v kuadrat. Kita masukin deh, u-nya kan berarti tadi sin. U-nya sin, v-nya cos x. Turunan dari sin x itu cos x, turunan dari cos x itu negatif sin x. Kita masukin, dan hasilnya itu 1 per cos kuadrat x. 1 per cos itu sama dengan sekan, jadi hasilnya sekan kuadrat x. Nah, teman-teman gak usah pusing mikirin dari tadi, mikirin itu dari mana gitu kan, dapat kayak gitu. Intinya mah ini, turunan dari sin x itu cos x, turunan dari cos x negatif sin x, turunan dari tan x itu sekan kuadrat x, dan seterusnya. Tapi teman-teman juga harus tahu kan asal-usul rumus itu tuh dari mana gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya gampang-gampang. Kalau teman-teman mau cari yang lebih kompleks, bikin paham, itu banyak, silahkan berhati aja. Yang pertama itu ada fx sama dengan 4 cos x. Turunannya berarti 4 turunan dari cos x itu negatif sin x. Nah, turunin aja, terus negatifnya dikedepanin, negatif 4 sin x. Oke, selanjutnya soal kedua itu fx sama dengan 2 sin 3x plus 5. Kita turunin di sini 2-nya ke bawah. Terus 3x plus 5, turunan dari 3x kan 3 ya. Variabelnya hilang karena pangkatnya dikurang 1 jadi 0. Terus di sini ada plus 5. 5 itu kan tidak ada variabel jadi dia 0. Nggak bisa diturunin. 2 dikali 3, turun dari sin cos 3x plus 5. Bawa lagi ininya. Terus hasilnya adalah 6 cos 3x plus 5. Paham ya? Oke, lanjut soal ketiga. Ini ada fx sama dengan 2 sin x plus 3 cos x. Ini juga gampang. Tinggal diturunin aja 2 cos x ditambah 3 negatif sin x. Karena turunan dari sin x itu cos x, turunan dari cos x itu negatif sin x. Terus negatifnya dikedepanin ke sini 2 cos x negatif 3 sin x. Begitu. Terus kita lanjut ke soal yang bentuknya perkalian. Bentuknya fx sama dengan u dikali v. Terus turunan fungsinya gimana? Ini ya, rumus ini. U aksen dikali v ditambah u dikali v aksen.
Contoh soalnya ini, fx sama dengan sin x dikali cos x. Terus u-nya adalah sin x, turunan dari sin x itu cos x. Dan v-nya itu cos x. Turunan dari cos x itu negatif sin x. Nah, terus turunannya jadi ini ya, masukin ke rumus u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen tadi. U aksennya kan cos x, terus ke sini dikali cos x ditambah u dikali v aksen tadi. Gitu. Jadi kalian letakinnya kayak gini aja. Yang sebelah sini u dan v-nya, yang sebelah sini turunannya. Jadi tinggal silangin dari sebelah sini ke sebelah sini, dari sebelah sini ke sebelah sini. Bentar ya, kita kasih tanda dulu. Nah, dari sebelah sini ke sini, dari sini ke sini. Gitu ya, biar gampang. Itu rumusnya. Oke. Selanjutnya kita masukin, kita operasiin cos x dikali cos x, cos kuadrat x, sin x dikali negatif sin kuadrat x. Hasilnya cos 2x. Itu dari mana? Itu dari identitas trigonometri. Selanjutnya kalau bentuk soalnya kayak gini gimana nih? Ini bentuk soalnya pembagian kan, berarti U per V. Nah, rumusnya itu U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, ini contoh soalnya cos X per sin X plus cos X. Berarti U itu bagian atas yang ini. Ini U, cos X U, V-nya itu sin X plus cos X. Turunan dari cos X itu negatif sin X, terus turunan dari sin X plus cos X sama dengan cos X negatif sin X. Nah, kita masukin ke rumusnya sama kayak tadi. Ini juga tinggal diginiin aja ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, disilangin gitu. Jadi negatif sin X dikali sin X plus cos X, negatif cos X dikali cos X min sin X per sin X plus cos X kuadrat. Jangan lupa dikuadratin. Terus kita operasiin. Jadi negatif sin kuadrat X, ini negatif sin kuadrat X dikali sin X sama dengan negatif sin kuadrat X. Negatif sin X dikali cos X sama dengan negatif sin X dikali cos X. Terus negatif cos X dikali cos X, negatif cos kuadrat X. Negatif cos X dikali negatif sin X sama dengan plus cos X dikali sin X. Per ini dikuadratin sin kuadrat X plus cos kuadrat X tambah 2 sin X dikali cos X. Nah, jadi hasilnya ini negatif sin kuadrat X plus cos kuadrat X per 1 plus sin 2X. Nah, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan di identitasnya sama dengan 1 hasilnya. Jadi ditulis 1, negatif 1 per 1 plus sin 2X. Nah, terus turunan itu jadi nggak cuman ada satu turunan ya. Turunan itu bisa turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya terserah yang ngasih soal. Ini gimana caranya kalau misalkan kita cobain ke turunan kedua dulu ya. Ini contoh soalnya fx sama dengan 2 cos pangkat 4x. Turunannya gimana? Jadi 4 dikaliin sama 2, dikedepanin. Ini basicnya ya, 4 dikedepanin sama 2, jadi 2 kali 4, 8, cos, pangkatnya dikurang 1, cos 3x, turunan dari cos x itu negatif sin x. Nah, terus sama dengan negatif cos pangkat 3x dikali sin x, negatifnya dikedepanin. Nah, kalau kayak gini kan bentuknya berarti udah perkalian ya, jadi kita cari UV juga tadi. U-nya itu berarti negatif cos pangkat 3x, turunannya itu sama kayak tadi, 3-nya, pangkatnya dikaliin ke depan, jadi negatif 24 cos pangkatnya dikurang 1 cos kuadrat X dikali sin X harusnya. Dikali negatif sin X. Terus V-nya itu sin X, turunannya cos X. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman, mohon maaf tadi ada kesalahan. Jadi turunan dari negatif 8 cos pangkat 3x itu negatif 24 cos kuadrat x dikali sin x. Jangan lupa ya, cosnya juga diturunin. Jadi ini ya, gitu. Nah, terus
Salah ini. Oke teman-teman, mohon maaf ya, kita ulang yang tadi karena baru sadar ada salah ketik tadi itu. Jadi di sini negatif 8 cos pangkat 3x sin x. Kita tentuin U dan V-nya. U-nya itu adalah yang ini ya, yang negatif 8 cos pangkat 3x. Nih, 8 cos pangkat 3x. Berarti turunannya adalah 3 kali 8, 24. 24 cos pangkatnya tinggal 2, cos pangkat 2x dikali sin x. Jangan lupa karena turunan dari cos x itu adalah sin x. Turunan dari cos x itu negatif sin x. Jadi kan depannya udah negatif, sinnya negatif. Jadi dia negatifnya hilang. Negatif dan negatif positif. Terus yang V-nya itu ada sin x. Turunan dari sin x itu cos x. Nah, terus kita masukin ke rumusnya turunan kedua itu kan. Jadi ini 24 cos kuadrat x dikali sin x, terus dikali sin x ditambah min 8 cos pangkat 3x dikali cos x. Sama ya, caranya disilangin kayak tadi. Terus dioperasikan, hasilnya 24 cos kuadrat x dikali sin kuadrat x negatif 8 cos pangkat 4x. Itu hasil akhirnya, yeay. Mohon maaf ya teman-teman karena ternyata tadi salah ketik. Jadi jangan pusing, yang benar adalah yang ini. Oke, terima kasih semuanya karena telah mendengarkan penjelasan yang mungkin kalian gak akan paham karena dengerin satu video ini doang. Silahkan cari referensi-referensi yang lain untuk belajar karena tentunya video ini masih banyak sekali kekurangan gitu. Dan terima kasih. Jangan lupa follow SMA KSBS dan kunjungi situs smaksbs.sch.id untuk daftar ke sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.